Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Ahibati fillah, azzanallahu wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang ada, dan salah satu nikmat yang dapat kita rasakan pada bulan ini, bulan yang mulia ini adalah Allah mengizinkan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah yang terkhusus di bulan ini seperti puasa Ramadan dan juga qiyamul lail yang kita istilahkan dengan salatul tarawih. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah qudwah kita. Kita mencontoh beliau dalam segala aspek, terutama di dalam masalah ibadah, dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azzanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita berbagai aspek, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Maka insyaallah ta'ala kita akan mempelajari bagaimana adab-adab seorang yang berpuasa, terkhususnya sekarang ini kita berada di bulan Ramadan, agar pahala kita semakin sempurna dan mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang pertama yang terkadang manusia atau masyarakat itu sulit untuk menjalankannya, yaitu adalah sahur. Ya. Kenapa? Waktu-waktu enak untuk tidur dibangunkan untuk makan. Iya kalau seandainya lauknya enak. Akan tetapi kalau lauknya tidak enak, maka orang akan malas untuk bangun untuk makan sahur. Akan tetapi kalau kita cermati bersama bahwa di dalam sahur ini terdapat keberkahan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas ibn Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Sahurlah kalian karena di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Gara-gara keberkahan yang telah Allah tabaraka wa taala siapkan untuk kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kembali agar kita sebagai umatnya usahakan untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bijur'atin ma." Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa di dalam keberkahan sahur ini terdapat keberkahan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sahur walaupun dengan hal yang sepele. Seandainya ada kurma, maka cukup dengan kurma. Kalau memang malas untuk makan. Atau dengan yang lainnya, roti dan lain sebagainya. Intinya apa? Kita usahakan untuk makan sahur. Dan di sana dari hadis yang pertama tadi bahwa keberkahan tersebut memiliki hubungan dengan waktu, yaitu apa? Waktu sahur. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in beliau bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jarak antara adzan dengan sahur biqadri khamsina ayah. Seperti seorang membaca 50 ayat. Maka kalau seandainya kita kira-kira mungkin 1/4 jam sebelum adzan subuh atau sebelum waktu masuk subuh, maka kita usahakan di waktu tersebut barulah kita sahur. Bukan kita bangun jam 1 atau bangun jam 2 padahal adanya masih jam 4.30. Atau mungkin ada yang malamnya
yang sebelumnya 1 porsi kemudian dia makan 3 porsi, biar apa? Biar nanti pas waktu sahur dan tidak usah bangun. Nanti bangunnya ketika azan subuh. Maka orang-orang yang seperti ini tidaklah mendapatkan berkah. Tapi yang mendapatkan berkah adalah orang-orang yang tepat waktu dalam waktu sahur tadi. Dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kemudian ahibati fillah azanallahu ayyakum. Mungkin terkadang orang terlelap tidurnya. Kemudian ya dia kurang 5 menit atau mungkin kurang 3 menit masuk waktu subuh dia baru bangun. Maka bagaimana dengan orang tersebut? Di sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nidaa." Apabila salah satu dari kalian mendengar panggilan, yaitu panggilan azan, wal ina'u ala yadih, sedangkan ya ada makanan yang ada di tangannya, fala yad'uhu, maka janganlah dia letakkan hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesai dari hajahnya. Artinya apa? Dia selesaikan makannya. Ya, inilah uzur dari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang terlambat bangunnya. Apakah kemudian ketika 1 sendok sudah masuk kemudian mumpung dapat uzur nih, maka yang ada di piring atau yang ada di mangkok kita tambah lagi? Bukan. Akan tapi apa yang ada di tangan kita, itulah yang kita habiskan. Tidak perlu kita menambah lagi, ya. Karena hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yaitu menyelesaikan apa yang ada di tangannya, bukan malah menambah lagi dengan alasan ini uzur yang dibolehkan oleh syariat. Bukan demikian. Kemudian ya, adab yang lainnya yang perlu kita perhatikan bagi seorang yang berpuasa adalah al-kaffu 'anil lagwi. Ya, menjaga diri, menahan diri dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yadkhab wala yajhal." Fa'in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Apabila salah satu dari kalian berpuasa, maka janganlah kalian yarfuth, mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Wala yadkhab, dan juga jangan marah sambil meninggikan suara. Wala yajhal, dan jangan melakukan perkara atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Fa'in syatamahu ahadun, apabila ada yang mencela ya orang yang berpuasa, au qatalahu, atau ada yang mengajak ya saling pukul atau saling membunuh, falyaqul, maka hendaknya dia katakan kepada orang tadi, inni sha'im, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Dari hadis ini kita ketahui bahwa orang yang berpuasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Akan tapi ada sebuah hakikat daripada orang yang berpuasa, yaitu menahan dirinya dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat siyam. Orang kalau menahan makan dan puasa mungkin gampang, tapi menahan hawa nafsunya untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang dia sukai ya, atau kalimat-kalimat yang mungkin itu yang tidak diridhoi oleh Allah, mungkin ini terkadang susah. Maka inilah momen bagaimana kita tarbiyatun nafs, ya, berusaha mendidik jiwa kita agar menjadi jiwa-jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih." Barang siapa yang tidak mau meninggalkan qaulaz zur, ya, perkataan yang dusta, ya, atau perkataan yang jelek dan lain sebagainya, wal 'amala bih, atau perbuatannya, baik itu perkataan atau perbuatan.
Falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak memiliki hajat fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu, untuk memberikan makanan dan minuman kepada orang tersebut. Allah nggak punya hajat. Kenapa? Dia saja tidak mau menahan nafsunya dari menahan nafsunya dari mengucapkan atau melakukan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ingin Allah memberikan makanan dan minuman kepada kita, kita jadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Ya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada pejabat atau presiden saja, kalau kita mencela mereka atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, apakah orang tersebut mau, ya, pemimpin tersebut mau memberikan kepada kita bantuan? Maka tidak akan memberikan bantuan secara hati mereka. Kenapa? Tidak suka terlebih dahulu kepada kita. Karena apa? Karena perbuatan yang telah kita lakukan sendiri. Kemudian adab yang lainnya yang perlu kita perhatikan adalah al-judu wal mudarasatul Quran. Ya. Kita berusaha untuk dermawan dan juga berusaha untuk belajar di bulan Ramadan, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikh. Wa ya'rid alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Wa yu'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salatu wassalam kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan di dalam kebaikan. Artinya apa? Segala kebaikan beliau lakukan. Ya. Tidak milih seperti kita. Ini aja itu aja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan di dalam kebaikan. Ya. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan mudarasatu ma'a Jibril. Beliau belajar bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang hendaknya kita perhatikan ahibati fillah. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar membacanya saja, tapi berusaha kita memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau orang mengatakan, wah saya harus hatam, dengan dalil apa? Bahwa setiap hurufnya ada kebaikan dan kebaikan akan dilipat gandakan ya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhi, sejatinya antum membaca Al-Fatihah berkali-kali, maka setiap antum membaca juga mendapatkan pahala di dalamnya. Bukan berarti setelah antum membaca Al-Fatihah antum mengulangi lagi, antum nggak mendapatkan pahala di setiap hurufnya. Sama pahalanya. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita bahwa ketika kita sudah selesai membaca Al-Quran, selesai membaca ayat tersebut, ketika kita ulangi, maka pahalanya sudah sirna, tidak ada lagi, hanya khusus di bacaan yang pertama. Tidak. Akan tapi bacaan kita setiap kali kita membaca, maka itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa gunanya kita membaca dari awal sampai akhir, akan tapi kita tidak memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Setidaknya kita baca terjemahannya. Antum target sekarang bulan Ramadan tahun ini, saya selesai khatam plus membaca terjemahannya minimalnya. Antum bisa membaca tafsir, maka baca tafsirnya. Ya, inilah yang harus kita perhatikan bersama. Padahal kita meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Maka petunjuk, bagaimana kita paham sebuah petunjuk kalau kita tidak memahaminya? Membaca, hanya sekedar membaca tapi kita tidak tahu. Ya, maka khawatir kita akan salah di dalam
menempuh jalan tersebut, atau kita tersesat di jalan tersebut. Yang harusnya kita belok kanan karena kita tidak memahami, hanya sekedar membacanya saja, maka apa gunanya? Akhirnya kita malah lurus, maka kita tidak akan sampai pada tujuannya, yaitu ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, adab yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah ta'jilul fitr. Ya. Hendaknya kita menyegerakan di dalam berbuka. Nah ini takjil. Ya, takjil itu bukan makanannya. Ya, orang kalau istilah sekarang itu takjil itu artinya oh buka. Artinya di sini adalah bersegera di dalam berbuka. Bedanya dengan sahur. Kalau sahur sunahnya adalah mentakhirkan, yaitu berarti dekat dengan waktu subuh. Akan tapi kalau masalah berbuka, maka kita disunahkan untuk bersegera di dalam berbuka. Tentunya harus masuk waktu dulu, bukan malah sebelum masuk langsung takjil. Alasannya apa? Segera, bukan seperti itu. Ya. Dari sahabat Sahal ibni Sa'ad anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nas bi khair ma ajilul fitr. Tidaklah senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka ya menyegerakan di dalam berbuka. Maka hendaknya kita berusaha untuk segera di dalam berbuka ini. Kemudian adab yang lainnya adalah hendaknya dia berbuka dengan sesuatu yang ringan. Ya, bukan langsung yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu berbuka dengan rutobat, ya, dengan beberapa rutob, yaitu kurma. Qabla ayyusalli, sebelum beliau sholat. Fa'ilam takun rutobat fa'ala tamarat. Ketika beliau tidak punya ya kurma rutob, maka beliau pun dengan tamar. Ya, karena rutob itu masih kalau istilahnya orang Jawa mungkin bisa dikatakan kempladak, ya, tidak matang dan juga tidak mentah, setengah-setengahnya. Ya, kemudian ketika tidak ada maka dengan tamarat. Fa'ilam takun hasan hasawatu minal ma'. Apabila tidak mendapatkan dengan tamar ataupun dengan rutab, maka beliau berbuka dengan air. Kalau kita luar biasa, buka langsung digenjot dengan sesuatu yang banyak. Ya, belum nanti air putihnya 1 gelas, belum nanti dengan teh angetnya 1 gelas, belum nanti dengan kolaknya 1 mangkok, belum nanti dengan gorengannya, luar biasa. Bagaimana tidak dia malas dalam sholat karena makanan yang begitu banyaknya sudah dia masukkan. Ya. Maka hendaknya kita meringankan dulu. Yang penting apa? Kita selesaikan dulu bukanya. Kemudian kalau pengen makan nanti setelah sholat, ya insya Allah badan kita akan merasakan kenikmatan di sana. Kemudian doa indal fitr bima jaa fil hadis. Ya, kita hendaknya berdoa ketika berbuka puasa. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin berbuka beliau membaca dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini doanya pendek sekali, hendaknya kita hafal semuanya. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Doanya kapan? Setelah kita selesai berbuka. Bukan berbuka bukan kita membaca doa dulu kemudian berbuka. Ini yang salah. Nah, tapi kita mulai dengan bismillah seperti biasa, doa sebelum makan minum. Kemudian setelah selesai barulah kita mengucapkan dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama, adab-adab seputar ya orang-orang yang adab-adab seputar puasa yang hendaknya seorang yang shaim, seorang yang berpuasa memperhatikannya. Semoga Allah tabaraka wa taala
memberikan kemudahan kita di dalam beribadah kepadanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fanas'alallah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yarzuqna 'ilman nafi' wal 'amali salih. Wa nas'alallah tabaraka wa ta'ala ay yuthabbit qulubana fi dinihi wa yuthabbit wa yusarrif anfusana ila ta'atihi ya rabbal alamin. Wahada naktafi bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa-apa yang kurang dari pribadi, semuanya datang dari pribadi dan juga dari syaitan. Apabila ada kelebihannya dan kesempurnaannya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Semoga ya sebelum kita berbuka, hendaknya kita memperhatikan adab-adab yang telah kita pelajari sebelumnya, ya. Apalagi kalau ini mau menjelang buka, maka jangan lupa doa untuk berbuka puasa diterapkan, ya. Jangan sampai kok udah belajar tapi ternyata kita tidak terapkan doa tersebut, ya. Hanya sekadar masuk telinga kanan, keluar dengan telinga kiri. Iya kalau masuk, tapi kalau mental, wal na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.